Dia datang hanya untuk mencuri, membunuh, membinasa. Roma 10 berkata, iman itu timbul. Itu ketika engkau mendengar firman Kristus. And God says, I have come to rescue my people. Shalom CST Church. Sukacita besar Anda boleh beribadah bersama kami. 2023 tahun kasih karunia. Lukas 1 ayat 30. Kata malaikat itu kepadanya, jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Kiranya Tuhan menggenapkan semua rencananya di generasi kami sampai tuntas. Let the grace of God be upon us. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Shalom Jemaat CST, Happy Sunday. Mari kita sama-sama melihat news kita untuk di minggu hadapan. CST mengadakan ibadah Ahad online pada setiap pukul 1 tengah hari di YouTube CST Church Subang Jaya. Ibadah Ahad akan diadakan di Gereja NLCC Hall 1. Ibadah bermula jam 1 tengah hari. Sekarang pertanyaan, sila hubungi Pastor Chu. CST Sunday School Online akan diadakan pada setiap pukul 5 petang di YouTube CST Church Subang Jaya. Jemaat yang rindu memberi persembahan dan persepuluhan boleh bank in secara online akun bank yang tertera. Jangan lupa ikuti kami di media sosial di Facebook, Instagram, YouTube, dan juga TikTok. Itu sahaja news kita untuk minggu hadapan. Satu-satunya yang percaya, engkau sumber kekuatan, amin, sumber pengharapan, sumber kedamaian.
penyembuh kami, Engkau yang memberkati kami, Engkau yang memulihkan kami. Hiralamayashe. Mari berdoa dalam bahasa roh. Hiralamayashe. Oh, Ralamayashe. Hiralamayashe. Yes, Lord. Mari bangun manusia rohmu. Mari bangun manusia rohmu. Ralamayashe. Hiralamayashe. Mengalir, 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 mengalir. Shiriananaya. Glory. Terima kasih Tuhan. Betapa air surga-Mu Tuhan mengalir di tempat ini. Kami merasakan kesegaran, kami merasakan pemulihan, kami merasakan kekuatan. Karena Engkau sumber kekuatan kami, Engkau sumber pengharapan, Engkau bahkan sumber dari semua sumber kehidupan kami. Tuhan, biar hari ini ya Bapa menjadi hari di mana Engkau akan membuka mata roh kami, untuk kami bahkan semakin masuk kepada kedalaman-Mu Tuhan. Kami tidak mau Tuhan hanya mengikut Tuhan seperti Kristen biasa-biasa, tapi kami rindu setiap kami mengalami Engkau secara pribadi Tuhan. Sehingga benarlah lagu yang kami naikkan di hadapan-Mu, Engkau hanya Engkau satu-satunya yang kami andalkan. Tuhan berbicara di tempat ini, bahkan Engkau berbicara dan pakai hamba-Mu yang sangat tidak ada apa-apanya. Tuhan, pakai hidupku Tuhan, agar hari ini umat-Mu akan mendapat yang daripada Engkau. Karena kami sadar kami hidup di akhir zaman. Persiapkan kami Tuhan, dan jangan biarkan ada di antara kami yang terlalu menganggap hidup ini remeh-temeh, sehingga kami hidup cincai Tuhan. Tetapi biar mulai hari ini kami semakin sungguh-sungguh di dalam Engkau. Kami semakin sungguh-sungguh akan pengikutan kami akan Engkau. Tuhan, kami minta kuasa darah Yesus menguasai tempat ini, menguasai seisi kami yang ada dalam gedung ini Tuhan. Bahkan sebentar nanti kami akan membawa perjamuan kudus. Mari hadirat-Mu Tuhan yang nyata bekerja di antara kami. Bahkan jika ada di antara kami hari ini dalam tempat ini, di gedung ini yang sakit, Tuhan, kami perkatakan akan mengalami kesembuhan oleh kuasa dalam nama Yesus. Mujizat terjadi di tempat ini. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih. Mari Roh Kudus bekerja di tengah kami, dan kami rindu Engkau mengisi terus dan terus hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami kembalikan segala pujian dan hormat bagi Raja di atas segala raja, Tuhan yang ajaib, Tuhan Yesus, sobat kami yang setia. Terpuji nama-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Mari yang diberkati sama-sama katakan amin. Haleluya. Haleluya. Semua di depan. Katakan kanan kiri saudaramu, Shalom. Katakan Shalom. Katakan, apa kabar Anda hari ini? Oke, sekarang pandang sekali lagi. Katakan, kulihat di wajah-Mu kemuliaan Raja. Ada amin? Ada amin? Siapa yang bersemangat katakan amin? Sekarang berdiri, kasih high five 4-5 orang. You are very special. Engkau sangat berharga, engkau sangat spesial. Yes, you are very special today. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih. Sebuah sukacita hari ini kita ada di tempat ini, dan saya sangat bersukacita bahwa Bapak saya dan Abang saya ada di tempat ini. Haleluya. Tuhan baik, amin. Dalam segala apapun kehidupan kita, Tuhan selalu baik. Saudara, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Kita akan belajar mengenai membangun manusia roh. Katakan kanan kiri, kau sudah bangun manusia roh kamu kah? Manusia roh kamu sudah bangun kah? Atau di tempat yang sejuk macam ini jadi semakin tidur? Saya berdoa tidak ada. Baik saudara, dengan berapa masa saya rindu saudara bagi perhatian kita. Kita sadar hidup tidak semakin baik. Kita sudah belajar bahwa hidup akan semakin sukar dan semakin sukar. Oleh karena itu Tuhan mengingatkan buat kita berjaga-jagalah. Ada amin? Amin. Katakan kanan kiri, berjaga-jagalah. Berjaga-jagalah.
Berjaga-jagalah itu sebuah perintah yang harus setiap kita umat percaya kerjakan. Supaya apa? Karena kita tidak tahu bila saatnya apa yang terjadi. Tetapi ketika kita berjaga-jaga itu menandakan bahwa kita bergantung kepada Tuhan. Dan seperti lagu tadi kita sudah nyanyikan, saya berdoa bukan hanya kita nyanyikan, tapi kita benar-benar hidupi. Karena dalam hidup ini memang hanya Tuhanlah satu-satunya yang dapat kita andalkan. Betul saudara? Apapun yang ada di bumi ini ya saudara, dari otoritas tinggi sampai mungkin otoritas yang biasa saja, tidak ada yang bisa kita pegang selain hanya Tuhan Yesus. Ketika dunia digoncang, kita lari kemana? Hanya Yesus pencipta kita, betul? Oleh karena itu mari hidupi benar-benar bahwa hanya Tuhan satu-satunya yang dapat kita andalkan. Nah, mari kita akan belajar sekali lagi, kita masuk. Saudara, saya mau bertanya, ada sebuah soalan. Menurut saudara, siapakah kita? Siapakah Anda? Jangan lupa, saya mau menyatakan buat kita, boleh next ya. Kita itu adalah, katakan sama-sama dan baca bersama dengan saya, 2, 3. Kita adalah manusia roh yang memiliki jiwa dan tinggal di dalam tubuh. Jangan lupa, kalau Anda ditanya, siapakah kamu? Oh, jelas kita anak Tuhan. Tapi siapakah kita? Kita itu manusia roh. Katakan, aku manusia roh. Katakan, kamu manusia roh. Tapi kita memiliki jiwa dan kita tinggal di dalam tubuh. Konsep ini harus kita tangkap supaya apa, saudara? Supaya kita paham yang kita itu bukan berasal dari dunia ini. Masih ingat? Ketika Yesus berdialog dengan muridnya, ada banyak mereka bertanya, bahkan orang lain bertanya, kau dari mana? Saya bukan dari sini. Gak mudah, tidak mudah. Iya, kenapa? Karena konsep pikiran manusia itu terhad, orang Malaysia bilang ya, terbatas. Tapi konsep Allah karena roh tak terbatas. Tapi ketika kita terima Yesus, ada roh Tuhan dalam diri kita. Kita manusia roh. Katakan amin. Jadi jangan kita hidup sembarangan. Jangan pakai pola pikir manusia kedagingan biasa. Kita manusia roh. Hanya kita punya jiwa. Dan ingat, ada tubuh. Supaya gak gentayangan. Saudara tahu gentayangan? Yang gentayangan itulah yang gak ada tubuh ya. Tapi ingat, kita ada tubuh dipakai, atau gambaran Paulus dikatakan seperti tempat kediaman, rumah kita. Jadi makanya kita dipanggil manusia. Ada satu doa Musa, kalau saudara ingat hari itu ya, Musa rindu minta kebijaksanaan. Ya, dikatakan bahwa umur hidup kita dikatakan 70 tahun, betul? Ya, bahkan kalau lebih dari itu bonus. Saya percaya bukan berarti umur manusia hanya 70, tidak. Tetapi konteksnya Musa membandingkan yang namanya manusia yang fana dengan Allah yang sempurna. Manusia kita yang fana, manusia kita yang sangat sementara ini, itu sangat sepertinya tidak ada bandingnya dengan kekekalan. Paham ya saudara? Sehingga kita hari itu, bahkan Musa berkata, sehingga setiap hari, setiap saat beri aku hati yang bijaksana. Di sini Musa mau mengingatkan buat kita bahwa apa saudara? Karena kita manusia dan kita punya Allah yang besar. Allah Alfa Omega yang tidak ada terhad, ta'ala limit, tidak ada batasnya. Tapi kita ada batasnya. Ya, manusia dipanggil Tuhan, ada yang dari sejak kecil sudah dipanggil Tuhan. Betul saudara? Ya. Dan beberapa bulan lalu ya, ibu kami sudah dipanggil Tuhan ke rumah Tuhan. Manusia begitu sangat sementara, tidak ada yang kekal. Tetapi ingat, Alkitab mengingatkan buat kita, pada saatnya nanti roh akan kembali kepada Allah. Daging kepala debu, tapi jiwa akan menghadapi sebuah penghakiman atau pengadilan. Oleh karena itu kita harus berjaga-jaga dengan hidup kita.
Sehingga maka Paulus menuliskan, mari buka Alkitab saudara dalam 2 Korintus 4. Saya tulis juga di sini. 2 Korintus 4 ayat 18 berkata, mari kita baca sama-sama. Ini penting, dikatakan 2-3. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah. Paulus mengingatkan buat jemaat di Korintus, suratnya yang kedua, dia mengingatkan lagi dan lagi. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Itu berbicara adalah yang kelihatan sesuatu yang Paulus gambarkan apa? Sementara. Katakan sementara. Ya, jadi yang sesuatu yang kita lihat hari ini itu sementara. Katakan haleluya. Senyum kanan kiri. Jadi duitmu itu sementara, bah. Ya, kecantikanmu, handsomemu itu sementara. Ada amin? Nah, kalau siapa di sini yang begitu sangat-sangat suka hal yang branded, sementara. Haleluya. Haleluya. Fokus kita harus kepada apa? Yang tidak kelihatan, yang kekal. Katakan yang kekal. Ada cukup ramai orang, dia itu kita pergi gym salah tak saudara? Sangat bagus ya, saya salut dengan orang pergi gym. Saya pun rindu belajar pergi gym ya. Tetapi saudara, jangan sampai Anda pergi gym 10 jam dalam sehari, tapi Anda pergi doa 1 menit dalam sehari. Katakan kanan kiri, mana betul bah? Haleluya. Katakan haleluya. Tepuk kanan kiri. Kalau aku tahu kau bukan macam itu, Aku tahu bukan macam itu, terbalik ya kan? Saudara, apa yang kita rindu yaitu apa? Apa yang Tuhan rindu? Hari-hari ini bagaimana kita bisa untuk mencapai kekekalan? Karena apa saudara? Hidup di bumi sementara. Tetapi yang kekal itu loh, namanya sudah kekal. Berarti lasting, tidak ada ujungnya. Dan dimulai bila? Dimulai ketika orang sudah, bagi manusia kita, meninggal. Dimulailah hidup kekekalan. Nah, hari-hari ini mari kita persiapkan diri kita dengan seksama. Mari kita belajar untuk fokus seperti Paulus berkata. Kita perhatikan sesuatu yang tidak kelihatan, sesuatu yang kekal. Katakan amin. Amin. Mari kita bangun manusia roh kita. Ada sebuah gambar ya, Anda coba perhatikan. Next. Ya, Anda coba. Saya mau bertanya, menurut saudara, oke, next. Oke, next. Oke, anjing mana kalau seandainya ditarungkan ya atau diperlombakan, anjing mana yang menang, saudara? Anjing warna putih ke anjing warna hitam? Siapa yang setuju hitam angkat tangan? Hanya 2 orang, 3 orang saja, 4 orang saja. Yang warna putih angkat tangan? Hanya beberapa. Yang nggak angkat tangan macam mana nih? Anjing mana? Mau dimakan ya? Haleluya. Haleluya. Anjing mana saudara ketika ditandingkan, maka anjing ini yang menang? Jelas soalan ini sangat sederhana jawabannya, betul? Yaitu apa? Ya, anjing yang dibagi makan pasti menang, betul? Katakan kanan kiri, ternyata 50-50 kita. Anjing putih menang ketika anjing putih dibagi makan. Anjing warna hitam pun bisa menang bertanding ketika anjing warna hitam dibagi makan. Jadi poinnya yang saya mau bagi tahu adalah seperti kita. Ketika kita membagi makan tubuh kita, kedagingan kita akan pasti menang. Menang maksudnya apa? Menguasai hidup kita. Tetapi ketika engkau memberi makan rohmu, kita memberi makan untuk roh kita, maka yang menang ada roh kita. Dan ketika roh kita menang, saudara percayalah, maka Anda dan saya akan dimampukan dalam segala hal menghadapi hidup ini. Ada amin? Sebab Paulus mengingatkan peperangan kita bukan peperangan melawan apa? Darah dan daging, tetapi penguasa-penguasa, pemerintah dan roh jahat. Di mana?
Jadi di udara pun ternyata ada roh jahat. Katakan kanan kiri. Di udara pun ada roh jahat. Ya. Jangan terkejut ketika engkau jumpa dengan seseorang, tiba-tiba seseorang dari yang begitu biasa, tiba-tiba dia menjadi orang yang tiba-tiba berbeza. Who knows? Katakan kanan kiri. Jangan-jangan ada roh-roh jahat di udara. Dalam nama Yesus. Makanya kenapa Paulus mengingatkan buat kita, ya, perhatikan hidupmu dengan seksama. Hari-hari ini mari kita pay attention dengan diri kita. Dan saya membagikan 3 makanan rohani bagi saya yang sangat penting tiap saat untuk kita umat Tuhan. Untuk kita harus asup atau memasukkan makanan rohani. Yang pertama jelas firman Tuhan. Katakan kanan kiri, firman Tuhan. Bagaimana kita bagi makan roh kita? Firman Tuhan. Katakan firman Tuhan. Malas tak malas, baca firman Tuhan. Katakan amin. Mengerti tak mengerti, renungkan firman Tuhan. Pastor, saya tak boleh baca, dengar. Hari-hari ini ada banyak audio Bible juga yang tidak membuat kita susah untuk boleh mendengar firman. Anda boleh makan banyak firman, baca firman, merenungkan firman. Bahkan apa saudara, dengar khotbah-khotbah. Hari-hari ini ada banyak firman Tuhan kita boleh dapat. Kedua, ini penting, yaitu apa? Bangun hubungan dengan Tuhan. Mari hari-hari ini jangan malas bangun pujian penyembahan. Katakan amin. Pujian penyembahan, hidup kita dipenuhi Roh Kudus, miliki saat teduh. Ini penting saudara. Ya, saat teduh itu penting dalam hidup kita. Yang ketiga, kita harus punya komunitas rohani. Katakan komunitas rohani. Katakan komunitas rohani. Kita tidak akan mampu berjalan sendiri ketika apa? Ketika kita sendirian. Katakan kanan kiri, don't be lonely. Senyum kanan kiri. Pemulihan akan cepat terjadi dalam hidup kita ketika kita memiliki sebuah komunitas rohani. Satu komunitas di mana Anda saling menguatkan, Anda boleh saling melengkapi, Anda saling boleh menjaga satu dengan yang lain. Itu penting saudara. Ya, cukup sedih ketika kita anak Tuhan kalau Anda tidak punya komunitas. Saya berdoa dan mendorong, mari miliki komunitas, khususnya muda-mudi. Ada amin? Karena muda-mudi, kalau engkau tidak ada komunitas rohani, maka engkau akan sangat mudah terdedah dengan segala pencemaran dan pergaulan buruk dalam hidup ini. Ketika hari-hari ini media sosial ya itu menguasai luar biasa. Ada orang tak butuh siapa-siapa, tak perlu connect dengan siapa-siapa, dalam bilik sendirian dengan media sosial dia. Kalau yang dilihat itu tidak akan membangun dia, saya mau berkata cepat atau lambat dia akan cepat hilang. Ya, saudara, mari miliki komunitas. Katakan miliki komunitas. Salam kanan kiri, aku dan kamu saling membutuhkan. Ada amin. Aku dan kamu saling membutuhkan. Jangan kita merasa kita kuat sendiri. Kita perlu orang lain. Makanya Tuhan mendesain kita menjadi makhluk sosial untuk kita saling mengasihi, saling memberi, saling menerima, saling membagi. Dan itu akan mengeluarkan sebuah atmosfer kekuatan. Ya, saudara, 1 Petrus 2 ayat 2 berkata, dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Saudara, Tuhan mengharap buat kita itu seperti bayi. Ya, sejujurnya seringkali kecenderungan orang Kristen kalau lama pasti bosan baca Alkitab. Katakan kanan kiri, bukan kamu, bukan kamu. Di sana. Tapi kecenderungan seringkali terjadi kalau orang Kristen itu sudah lama ikut Tuhan,
Dia selalu menganggap Alkitab dia sudah tahu dan sudah mengerti. Sehingga tanpa kita sadari itu membuka celah terhadap iblis. Kita remeh-temehkan firman dan kita tidak apa yang namanya, tidak haus, tidak rindu lagi. Sudah tahulah, sudah pernah dengar lah. Sejak dari kandungan saya sudah dengar tuh, ya. Saudara, jangan. Mari kita renungkan firman ini. Dikatakan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir. Saudara, baby baru lahir makanannya apa? Susu. Betul tak? Anda yang sudah ada anak ya, bahkan nurse tidak akan diizinkan yang namanya baby dibagi air, betul nggak? Loh, air kan sehat, bersih, ya. Dulu pertama saya punya anak juga, saya pikir dan renungan, kenapa baby tak boleh minum air ya? Padahal kita disuruh minum air banyak-banyak. Tapi itulah natural baby. Baby perlu satu, susu. Saudara dan saya, jangan kita bosan baca firman. Ada amin? Ada amin? Ada amin? Katakan ada amin? Amin. Jadi seperti bayi yang baru lahir selalu ingin angkat air susu yang murni dan rohani. Mari kita betul-betul hidupkan diri kita dengan firman. Dalam Matius 4 ayat 4 juga dikatakan. Kita baca ya, 2-3. Tetapi Yesus berkata, ada tertulis, manusia hidup bukan tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Bagaimana agar kita kuat secara roh, saudara? Maka kita harus kasih makan roh kita bagi firman, komunikasi dengan Tuhan. Oleh karena itu saudara perhatikan, tidaklah kebetulan ketika pemazmur memulakan menulis mazmurnya, Mazmur 1 dibuka dengan perkataan apa? Yuk kita baca. Buka Alkitab saudara, di sini juga ada. Makanya tidak ada kebetulan. Kalau Anda baca, makanya kenapa Mazmur 1 diletakkan tulisan seperti ini. Mari kita baca 2-3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi apa? Kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buah pada musimnya, dan yang tidak layu apa saja yang diperbuatnya berhasil. Wow, katakan kesukaanku Taurat Tuhan. Orang yang kesukaannya Taurat Tuhan dikatakan apa? Menghasilkan buah pada musimnya. Musim dia berbuah. Saudara masih ingat? Satu kali Yesus berjalan dan melihat ada pokok ara. Dan Yesus melihat tidak ada Yesus buat apa? Berkata saja, Yesus berkata, mati, langsung mati saudara. Jangan sampai kekristenan kita dipanggil kekristenan yang mandul. Harusnya Tuhan mau menikmati buah dari hidup kita. Harusnya ini musim berbuah. Tapi kalau Anda dan saya tidak berbuah, itu namanya ada something wrong. Mari kita berbuah. Ada amin saudara? Dan dikatakan yang daunnya tidak layu. Wow. Orang kalau firman di dalam dia, pembawaan dia kemana-mana pasti nampak. Coba tengok kanan kiri jiranmu. Pasti nampak kan? Dia orang yang apa? Suka merenungkan Taurat Tuhan. Wow. Katakan, kulihat di wajahmu kemuliaan. Yes, ada amin. Kalau tiba-tiba setan mau lewat, buang, ya kan? Karena firman itu pedang. Ada amin. Jadi kalau setan mau menggoda, ya kan, dibisikkan perkara-perkara yang nggak betul, langsung pedangnya muncul, cuk, gitu. Makanya kenapa kita perlu firman, saudara? Dikatakan tidak layu daunnya, sekalipun dia menghadapi lembah kelam, tetapi dia tetap kuat. Kenapa? Tidak layu daunnya.
ada firman di dalam dia. Dan dikatakan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Wow, katakan amin. Mari cintai firman. Bangun manusia roh hari-hari ini, cintai firman. Kemudian kita akan melihat apa berkat orang yang kuat rohnya. Kenapa kita perlu untuk bangunkan manusia roh kita? Yang pertama, perhatikan saudara. Jom kita baca 2-3. Orang yang rohnya kuat mampu menanggung penderitaan. Ini betapa hal yang penting. Kenapa kita bangunkan roh kita? Karena hidup di bumi, Anda dan saya, perhatikan, sekalipun kita ikut Kristus, kita tidak akan lepas dari yang namanya penderitaan. Kita tidak lepas dari yang namanya masalah, saudara, tekanan. Pasti Anda bacalah tokoh di Alkitab, tidak ada orang yang lepas dari masalah kalau dia ikut Yesus. Tapi ingat, bezanya apa? Bezanya adalah kalau Anda dan saya di dalam Kristus, Anda dan saya kita kuat roh, maka apapun penderitaan yang kita tanggung, kita mampu melewatinya. Katakan amin. Kasih high five kanan kiri, kau pasti boleh. Kau pasti boleh. Amin. Bezanya itu, kalau jiranmu menghadapi penderitaan, dia pasti hopeless. Tapi ketika engkau menghadapi penderitaan, karena engkau punya roh yang kuat, engkau beza. Engkau selalu positive thinking, engkau ada pengharapan, engkau ingat bahwa ada Yesus, maka ada kekekalan. Tidak ada yang perlu untuk dibuat hal yang terlalu dibesar-besarkan, maka masalah besar menjadi kecil. Katakan amin. Masalah kecil langsung tidak terasa. Contoh saudara, dalam beberapa minggu lalu di pemuritan ya, saya memberikan satu ilustrasi. Ketika awal kita kekristenan, itu contoh seperti ini. Saya punya anak kecil namanya Eliora. Kalau Eliora yang kecil itu ya, saya suruh dia angkat ini box persembahan kayu dengan umurnya saat itu, pasti dia berkata, wah berat mak, bahkan gak terangkatnya. Tapi coba saudara, kalau seandainya tunggu anak saya ya, kalau saya gambarkan anak saya kira-kira lah, contohnya macam siapa sih Fani ya. Saya yakin tuh, saya yakin ya. Fani tolong kamu pindahkan ke sana. Siap pastor. Kayak gitu. Ada amin? Amin. Sekarang saya mau tanya, masalahnya itu digambarkanlah kayu box ini. Box ini berubah tak? Yang berubah itu siapa? Kitanya. Mungkin ada kalau dalammu ada isinya. Saudara paham maksudnya? Kalau rohmu itu kuat, maka masalah yang besar engkau boleh lewati dengan ketenangan. Katakan amin. Makanya sangat berbeza hari itu ketika murid Yesus dengan Yesus di dalam perahu. Tiba-tiba datanglah badai dan topan saat perahu itu ada di tengah lautan. Dan hari itu muridnya begitu sangat sibuk. Dan tiba-tiba dia tengok, ih Yesus tidur. Ternyata Yesus tidur. Badai topan saudara goncang, Yesus tidur. Seringkali tidak mudah. Tetapi ingat, kalau engkau membangun manusia rohmu, maka yang bekerja sebetulnya Roh Kudus di dalam engkau. Amen. Ada amin. Bukan dengan kekuatan kita. Akhirnya apa yang murid Yesus lakukan? Dia panggil Yesus, bangun Yesus, bangun Yesus, badai dan topan. Yesus tenang saja dan dia keluar. Dia hanya berkata, diam, tenang, dan badai ikut tenang. Katakan wow. Ingat, ketika kita terima Yesus, Roh Tuhan sudah ada dalam diri kita. Amen. Ada amin. Ada amin. Ada amin. Apa yang kau hadapi, badai yang kau hadapi, hardik saudara. Hei, diam. Ada amin. Tuhanku sanggup membuat mujizat. Amin. Nyanyikan lagu tadi ya. Lagu tadi lagu baru ya. Saya pun kurang familiar, tapi liriknya boleh tahan ya. Ya, Jehovah Jireh ya kan. Saudara maka kenali Tuhanmu. Ada orang Kristen bertahun ikut Tuhan, nama Tuhan pun gak kenal-kenal. Ya, apa itu Jireh? Jireh apa itu Jireh? Wah gak tahu. Tanya kanan kiri, itu bukan kamu. Itu bukan kamu.
Ayo saudara kenali, ya. Mari kita belajar, rendahkan hati, banyak belajar. Kalau engkau ingat engkau kekurangan, mari angkat nama Yesus, Jehovah Jireh. Tuhan menyediakan. Ketika engkau lemah, ketika engkau sedang berada dalam ketakutan, panggil Dia Jehovah Shalom. Damai sejahtera turun dalam hidup kita. Ada amin. Kalau engkau sakit, panggil Dia Jehovah Rafa. Kesembuhan akan aku terima dari Tuhanku. Mampu menanggung penderitaan. Ayat dalam Amsal ini sangat memberkati saya. Amsal 18 ayat 14. Kita baca 2-3. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa yang akan memulihkan semangat yang? Di dalam terjemahan yang lain sebetulnya kata semangat itu berbicara roh yang kuat. Jadi di sini dikatakan orang yang rohnya kuat itu memampukan kita menanggung penderitaan. Mau roh saudara kuat? Mau roh saudara kuat? Sama-sama kita kerjakan. Di dalam Alkitab dua pribadi yang sangat terkenal, Kaleb dan Yosua. Masih ingat? Kaleb dan Yosua itu adalah dua pribadi yang disuruh Musa mengintai, melihat tanah perjanjian bersama 10 pengintai yang lain. Semua pergi memata-matai tanah perjanjian. Tapi apa yang terjadi? Dua ini pribadi memberi laporan yang berbeza. Kalau 10 pengintai kembali ke Musa dan 10 pengintai berkata, aduh Musa, kita macam belalang. Siapa yang sudah baca bilangan? Nanti baca di rumah ya. Saudara ikuti kisah ini ya. Dikatakan, aduh Musa, kita makan belalang, kita matilah. Ya, mulutnya perhatikan. Orang yang di dalamnya rohnya gak kuat menghadapi masalah, mulutnya pasti perhatikan saudara. Ya, sikit-sikit bawaannya apa? Matilah, gak ada harapan. Katakan kanan kiri, itu bukan kamu. Bukan kamu pasti. Saya yakin bukan kamu. Ada amin? Tapi si Kaleb dengan Yosua beza. Wah, tanah Kanaan ternyata luar biasa, penuh susu dan madu. Wah, memang kita harus mendudukinya. Coba perhatikan, orang yang punya kekuatan roh, cara pandang menghadapi masalah itu berbeza. Ada amin? Karena bilangan menulis seperti ini, tetapi hambaku Kaleb lain jiwanya yang ada padanya, dan ia mengikut aku dengan sepenuhnya. Akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu, dan keturunannya akan memilikinya. Wow, saudara perhatikan, ayat ini sangat-sangat meaningful ya. Dikatakan karena hambaku Kaleb. Coba diganti nama Kaleb itu namamu. Karena Betty lain jiwanya. Katakan kanan kiri, katakan pakai namamu. 2, 3. Tetapi hambaku. Kuat-kuat dulu panggil nama pun malu-malu. Aduh ya. Ayo kuat-kuat, yakin. 1, 2, 3. Tetapi hambaku Betty lain jiwa yang ada padanya, dan ia mengikut aku dengan sepenuhnya. Akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu, dan keturunannya akan memilikinya. Katakan amin. Tuhan mau Anda dan saya, kata jiwa berbicara di sini roh yang berbeza. Dia punya sesuatu yang berbeza di dalam dirinya. Anda bekerja di tempat pekerjaan. Mungkin kawan-kawanmu, tempat kerjamu ya, bosmu gak suka, banyaklah dibuat masalah. Tapi saudara, saya mau berkata, dengar ini, tangkap dalam roh saudara. Engkau harus perkatakan dengan rohmu, tapi lain rohku. Ada amin. Ada amin. Tapi lain roh yang ada dalam dirimu, maka engkau akan dibuat berbeza dari teman-teman bekerjamu. Engkau akan dibuat berbeza. Mata bosmu akan melihat engkau berbeza. Makanya harus ada sesuatu yang lain dalam dirimu. Bilangan 32 berkata, kecuali Kaleb bin Yefun orang Kenas itu dan Yosua bin Nun.
Sebab keduanya mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati. Orang yang punya roh yang menyala-nyala, orang yang membangun manusia roh, dia pasti mengikut Tuhan sepenuh hati. Ada amin, ada amin. Doa bukan disuruh-suruh lagi, tetapi doa sudah menjadi gaya hidupmu. Doa sudah menjadi nafasmu. Kemana engkau pergi, engkau tidak akan sanggup tanpa Tuhan. Ingat, orang seperti ini akan dibuat Tuhan berbeza. Ada kalanya saudara, Anda perhatikanlah di sekelilingmu. Kecenderungan yang terjadi kalau ada pribadi orang yang rohnya berbeza, pasti hidupnya berbeza. Jadi jangan pernah engkau cemburu ketika mungkin orang lain itu diberkati. Oh, sikit-sikit dia bersaksi diberkati. Kenapa saya tidak? Kemudian kau jadi marah dengan Tuhan. Mungkin ini saatnya kita harus belajar buka hati, rendahkan hati. Untuk apa? Kita koreksi diri. Saya mau bangun manusia rohku. Ada amin. Ada amin. Hari-hari itu pada saat Kaleb dan Yosua mengatasi ada banyak pergumulan, Kaleb dan Yosua tetap fokus. Tuhan memakai mereka. Saat orang Israel memperkatakan gagal, tak mungkin, kita tak boleh masuk, tetapi Yosua dan Kaleb memperkatakan kemenangan. Saat orang-orang Israel percaya berita buruk, Yosua dan Kaleb percaya bahwa akan ada yang baik yang akan terjadi di tanah Kanaan. Saat ada orang Israel mengeluh dan komplain, saudara tahu komplain ya? Ya, masa Israel hari itu banyak komplain, betul? Bersungut-sungut. Tetapi ingat, Yosua dan Kaleb berdiri dan dia berkata, jangan bersungut-sungut, jangan memberontak Tuhan. Tanah Kanaan adalah tanah yang Tuhan berikan buat kita. Saat orang Israel melihat ke belakang, yaitu Mesir, balik Mesir, kini gak ada daging, balik Mesir. Tapi Yosua dan Kaleb melihat ke depan, tanah perjanjian. Makanya saudara hati-hati, masa padang gurun itu akan bisa melahirkan dua bentuk pribadi orang. Apapun yang saudara hadapi dalam padang gurun, engkau responi dengan baik. Karena dua pribadi akan bisa muncul. Yang pertama bisa menjadi pribadi yang sangat pahit, atau menjadi pribadi yang penuh kemenangan gilang gemilang. Izinkan hidup kita, karena semua orang pasti melewati masa padang gurun, betul? Masa-masa di mana mungkin Tuhan izinkan kita melewati badai dan hidup. Ayo lewati. Yang penting apa? Jalan serta Yesus. Macam tadi ya Ibu Mek ya. Haleluya. Bukan lagu sekolah minggu saja Bu Mek ya. Lagu orang tua pun juga supaya kita ingat ya. Jalan serta Yesus setiap hari. Yang penting jalan serta Yesus. Lemah bangkit lagi. Kita jatuh bangkit terus sampai apa? Kita selesaikan pertandingan kita dengan baik. Yang kedua, kenapa kita bangun manusia roh kita dengan cepat? Karena ketika manusia roh kita kuat, kita mampu melakukan kehendak atau pekerjaan Tuhan. Efesus jelas di sini berkata, karena kita buatan Allah, kita diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Saudara perhatikan, Anda dan saya diciptakan, tidak ada yang kebetulan. Ada amin? Persoalannya, mari kenali dan temukan destiny hidup kita, panggilan hidup kita masing-masing. Dan lepas itu, kerjakan bagian kita masing-masing. Kalau kita itu diciptakan di dunia, Tuhan pasti memberi kemampuan untuk melakukan pekerjaannya. Persoalannya Anda dan saya apakah mau? Demikian juga Yosua dan Kaleb. Hari itu tugasnya tidak mudah. Tetapi ingat, karena roh di dalam dia, jiwanya berbeza. Ada amin saudara? Karena jiwanya berbeza. Saudara mungkin beberapa di antara saudara dari kampung.
Ya, mungkin kau tidak bisa memiliki yang namanya sebuah mimpi. Coba bermimpi besar. Macam mana memimpi besar ya? Kenapa? Karena dari kampung. Kemana-mana tengoknya hanya gunung, sungai, tanaman, ya kan? Tetapi dengar, itu bukan berarti Anda tidak boleh menjadi orang besar. Ada amin? Ada amin? Ada amin? Kasih high five kanan kiri. Aku lihat di matamu. Engkau memang calon-calon orang yang akan dipakai oleh Tuhan. Ada amin? Ada amin? Roh di dalammu harus besar. Itu yang menjadikan kita berbeza. Ya, Yusuf anak Yakub juga. Bagaimana Yusuf bisa dipakai Tuhan? Bagaimana Yusuf diangkat dari yang zero menjadi hero? Sebetulnya karena apa? Karena ada roh yang berbeza dalam hidupnya. Demikian juga Daniel. Maka Alkitab berkata apa? Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu. Karena apa saudara baca? Roh yang luar biasa. Dan raja bermaksud menempatkan atas seluruh kerajaannya. Biasanya saudara, kalau seseorang itu punya roh yang biasa, yang luar biasa, maka dia akan dibawa Tuhan, akan ada otoritas lebih tinggi di atas rata-rata. Anda percaya itu? Anda percaya itu? Anda percaya itu? Amin. Rahasianya satu. Ingat Daniel, doa dan bangun hubungan dengan Tuhan. 1 Korintus 2 berkata dengan cepat, kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh. Kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, tapi oleh roh. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah. Nah ini hati-hati. Karena itu, hal itu baginya adalah suatu kebodohan, dan ia tidak dapat memahaminya. Sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Mari kita baca ayat 15, 2, 3. Tetapi next. Oke, lanjut. 1, 2, 3. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Orang yang membangun manusia roh, pasti dia punya pikiran Kristus. Maka kita akan bisa berkata seperti ini. Oke, next. Baca 2, 3. 2, 3. Aku ini baca Yoel 3 ya. Tempalah mata bajakmu menjadi pedang, dan pisau-pisau pemangkasmu menjadi tombak. Baiklah orang yang tak berdaya. Kuat-kuat baca. Aku ini pahlawan. Katakan 2, 3. Aku ini pahlawan. Kalau engkau ada masalah, katakan aku ini pahlawan. Ada amin? Kalau rohmu kuat, engkau pakai pikiran Kristus, maka cara pandangmu berbeza. Engkau akan melihat dirimu bukan korban, tapi pahlawan. Next, yang ketiga. Berkat orang yang membangun manusia roh, dia pasti apa saudara? Atas, disertai Tuhan. Anda mau disertai Tuhan? Anda baca di rumah Kejadian 3, 9 ayat 2 sampai 6. Saya mau ajak kita baca sedikit saja sebelum kita tutup. Dalam beberapa ayat. Kejadian 3:9, bagaimana Yusuf disertai Tuhan. Kejadian 3:9 ayat 2 dikatakan, tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakan, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikan kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkan pada kekuasaan Yusuf. Saudara perhatikan ayat ini 3 dan 4. Kalau Tuhan menyertai seseorang,
Tuhan membuat berhasil segala yang dikerjakan. Kemudian bukan itu saja, bahkan Tuhan boleh mengubah hati tuannya. Tuhan mengubah hati tuan Yusuf hari itu, sehingga hati tuannya mengasihi Yusuf. Saudara, maukah kemanapun kau pergi bekerja, bosmu selalu sayang engkau? Ada amin? Kemanapun kau pergi, orang yang berjumpa dengan engkau akan disayang? Punya roh yang kuat, katakan amin. Karena orang yang kuat disertai Tuhan, maka apa? Hidupnya, next, baca sama-sama. Hidupnya diberkati dan dia pasti jadi berkat. Amin. Dia memberkati keluarganya, dia memberkati seluruh orang-orang yang hari itu mereka tidak pikirkan. Mesir tidak akan habis hari itu akan makanan. Sebab apa? Karena Yusuf. Saudara mau membangun manusia roh hari-hari ini? Jangan kita terlalu cintai dalam hidup kita, amin. Mari bangun manusia roh, mari bangun hubungan dengan Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Sebelum kita akan masuk dalam perjamuan kudus, saya sebelum memanggil kepada yang bertugas, saya mau membawa kita untuk membaca firman Tuhan dalam 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat 23. 1 Korintus 11 ayat 23 berkata, sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Saudara, mari kita ambil roti sebagai lambang tubuh Tuhan dan anggur sebagai lambang darah Yesus. Anda yang sakit, Anda yang menghadapi masalah, mari terima dengan iman. Di tempat ini ada sesuatu yang Tuhan kerjakan. Mari yang bertugas maju ke depan. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku
bertanya kepada setiap umat Tuhan, siapa di antara saudara yang belum menerima roti dan juga anggur, Anda boleh angkat tangan. Baik, mari kita siapkan hati kita. Mari kita pegang roti di sebelah tangan kita. Mari angkat tinggi. Firman Tuhan berkata kepadamu, sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Tuhan, sebentar kami akan makan Tuhan roti sebagai lambang tubuh-Mu. Kami bersyukur untuk pengorbanan-Mu atas kami Tuhan. Kami mau makan dengan iman dan kami perkatakan biar hidup kami menjadi milik Yesus. Dalam nama Yesus, mari makan bersama-sama. Sekarang mari kita angkat anggur di sebelah tangan kita. Firman Tuhan berkata, sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, dan saatnya Dia mengambil cawan sesudah makan dan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Ya Tuhan, kami angkat Tuhan cawan anggur lambang darah Yesus, dan kami perkatakan darah Yesus mengalir atas tubuh kami. Semua yang kotor, semua yang kutuk dibersihkan dalam nama Yesus. Mari minum dengan iman dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. 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 Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur ya Bapa. Haleluya. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku berdoa. Kami terima keajaiban dari Engkau Tuhan. Kami terima mujizat. Kami terima kesembuhan. Kami terima kekuatan. Yes. Mari angkat tanganmu. Mari ikuti saya berdoa dalam nama Yesus. Aku terima kesembuhan. Aku terima pemulihan. Aku terima kekuatan. Aku terima keajaiban. Aku terima terobosan. Semua kutuk diputuskan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Shalom Jemaat CST, Happy Sunday. Mari kita sama-sama melihat news kita untuk di minggu hadapan. CST mengadakan ibadah Ahad online pada setiap pukul 1 tengah hari di YouTube CST Church Subang Jaya. Ibadah Ahad akan diadakan di gereja NLCC Hall 1. Ibadah bermula jam 1 tengah hari. Sekarang pertanyaan, sila hubungi Pastor Chu. CST Sunday School Online akan diadakan pada setiap pukul 5 petang di YouTube CST Church Subang Jaya. Jemaat yang rindu memberi persembahan dan persepuluhan boleh bank in secara online akun bank yang tertera. Jangan lupa ikuti kami di media sosial di Facebook, Instagram, YouTube, dan juga TikTok. Itu sahaja news kita untuk minggu hadapan. Jumpa Anda di minggu hadapan.